Oke, kembali lagi di channel saya, Renal DSB. Wah, Rosario kayaknya makin kesini makin ketakutan. Dia pengen sebenarnya ke Solo, cuman dia malu-malu kucing. Dia gengsi karena dia yang paling koar-koar, paling depan ya kan untuk menjelekkan Pak Jokowi. Kali ini dia malu lah pastinya kalau apa yang dilakukannya selama ini ketahuan bohong gitu ya kan, ketahuan kalau palsu ya kan, sebenarnya mereka yang palsu bukan Pak Jokowi yang ijazahnya palsu. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Betul kan gue bilang kan? Betul kan? Iya. Berarti sudah ada kian niat mau RJ. Cuman pertimbangannya ya mungkin ya. Yang pertama gengsi. Gengsi kali lah. Yang kedua kehilangan teman. Iya. Yang ketiga kehilangan bohir. Mungkin loh ya mungkin. Ini kalau misalnya loh ya, kalau misalnya mereka punya bohir, harusnya Roy Suryo senang. Kan begitu. Dapat RJ Segi Sujana, dapat RJ DHL, dapat RJ lagi si Rismon. Karena apa? Ini kalau ada bohir. Kenapa? Jatah orang ini 3 bisa dibagi rata sama mereka. Iya. Tadinya bagi 8 jadi bagi 5. Iya. Mungkin sedikit baginya ya. Aduh. Kalau ada bohir, insya Allah mudah-mudahan gak ada bohir. Tapi ini kan udah ketahuan Mas Roy kan. Coba bayangkan kalian ya. Bayangkan kalian. Sampai ada pertanyaan dari kuasa hukum terhadap kepada Roy Suryo. Artinya apa? Sang kuasa hukum mungkin melihat ada kegelisahan. Betul, udah gelisah. Kan begitu. Coba bayangkan ya. Kuasa hukum katakan apa? Mas Roy, betul mau RJ? Kalau mau RJ, nanti biar difasilitasi. Nanti difasilitasi. Roy Suryo bilang katanya, ya apa namanya? Enggak, saya mau tetap ada dalam perjuangan. Yakin kayak gitu jawaban? Iya. Itu kan hanya Bang Gofur sama Roy Suryo yang tahu. Iya. Kita kan nggak tahu jawaban sebenarnya apa. Iya. Mungkin yang ditanya, mungkin dia jawab di awal-awal. Mungkin dia jawab di awal-awal. Ya kan? Ya ditanya lah sama si Gofur ya kan. Mas Suryo kira-kira masih mau nggak RJ? Kalau Bang RJ, biar nanti saya fasilitasi kan begitu kan? Nah, mungkin Roy Suryo jawaban awalnya begini. Emangnya masih bisa? Emangnya bisa gitu ya kan? Hanya mengimajinasikan saja. Iya betul Bung. Datanglah mungkin Gofur ini ya kan? Ya 50-50 sih. Ya, aduh, ya 50-50 sih. Datanglah Suryo ini kan. Kalau 50-50 ngapain kau tanya-tanya? Berarti dari kau aja nggak ada jaminan. Makanya dia berakhir pada satu kesimpulan ya, saya tetap di perjuangan ini. Betul. Kenapa begitu? Kayak mana nggak 10 orang 50-50? Iya. Nggak meyakinkan ya kan rasanya. Ya tetap berjuang aja lah. Saya menguji. Pertanyaan saya ingin menguji. Serius lah Bang. Serius lah Bang. Betul ini cuma menguji. Kurasa ya model Eli dan Neti pun juga kemarin itu menawarkan kepada Egi Sujana untuk RJ itu bukan dalam rangka menguji. Iya. Bukan dalam rangka menguji. Dia pun juga sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum ya ingin yang terbaik untuk kliennya. Itu yang bagus ya kan. Semua yang namanya kuasa hukum pasti ya ini hampir bisa dipastikan ingin yang terbaik untuk kliennya kan begitu. Itu yang dilakukan Iliriti. Itu juga yang dilakukan Jamada Girsang. Itu juga yang mau kau lakukan kemarin kan. Jangan bilang menguji Bang Gofur. Pengen tahu. Karena apa? Keuntungannya sama Bang Gofur juga. Kalau misalnya Roy Suryo berhasil Abang bawa ke Solo untuk minta maaf sama Bapak Joko Widodo,
Bang Gopur dapat nama. Susah lo cari nama sekarang Bang Gopur. Iya, susah ya. Susah. Jangan pakai kata-kata menguji Bang Gopur, terlalu ekstrim itu. Menanyakan saja, memastikan, bukan menguji. Memastikan ya Bang Gopur ya. Paling nggak lebih cerdas dari Ahmad Kosinudin. Loh, ini dan itu sendiri yang bilang kan? Apa pengacara kayak gitu, kayak model Ahmad Kosinudin? Kan begitu, begitu juga kalau nggak salah Refli Harun ya. Kalau nggak salah, kalau salah koreksi. Ahmad Kosinudin dituding katanya nggak peduli dengan keselamatan kliennya. Aduh. Sekarang teman-teman, Opung Parabelak punya rompi anti peluru. Anti peluru, anti banjir, anti korupsi, anti ijazah palsu. Kalian bisa lihat ini ya, keren kali modelnya kan? Keren kali modelnya ini. Nah, kalian tengok dulu nih. Ini bordiran, bukan tempelan. YouTuber Nusantara, cuman kita yang berhak pakai ini. Bukan cuman itu ya. Kalian lihat ini warnanya hitam ya, kombinasi dengan warna kuning, ini resletingnya makin manis sekali. Atau kalian bisa pilih yang ini ya, model kedua dengan list dada merah ya, masih dengan tulisan YouTuber Nusantara. Dan bordiran Opung Parabelak. Ini bordiran bukan tempelan ya. Kalian bisa pakai ini, cocok untuk motoran, mobilan, pesawatan, kereta apian, dan traktoran. Jadi kalau Opung Parabelak kemana-mana pakai ini sekarang. Mau motoran, pakai mobil, naik pesawat, pakai ini. Karena apa? Ini bahannya hangat tapi tidak bikin gerah. Nah, untuk teman-teman Opung Parabelak yang suka sekali jalan-jalan ke tempat-tempat dingin seperti Puncak, Batu Malang, Dieng, Brastagi, Puncak Jaya Wijaya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau kalian merasa bahwasannya baju lengan panjang, baju hangat seperti ini kurang menghangatkan kalian ya, kalian bisa mengenakan rompi daripada Opung Parabelak yang akan selalu siap menemani Anda dan menghangatkan Anda di dalam segala suasana. Ya, kalian perhatikan dulu nih modelnya. Ini les dada abu-abu, kalian perhatikan, les dada abu-abu ya, sederhana ya, tapi kesan mewahnya dapat ya. Nah, rompi Opung Parabelak ini sangat cocok dipakai di suasana-suasana santai ya. Katakanlah paginya kalian nongkrong di Bali, siangnya kalian makan siang di Medan, sorenya kalian nongkrong di Raja Ampat, dan malamnya kalian harus terbang untuk tidur di California. Kalian bisa bawa ini ya, kalian perhatikan ini ya, modelnya bagus sekali ya. Untuk yang mau order ini, kalian bilang aja ya, ini yang resleting orange, masih dengan tulisan dan juga simbol YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parabelak. Ukurannya apa aja Opung Parabelak? Kita ada ukuran M, ada L, ada XL, double XL. Kalau untuk ukuran 5XL ya, mungkin kita periksa dulu di gudang. Harganya berapa Opung Parabelak? Harganya hanya 350 juta. Nolnya dikurangin 3. 350 ribu aja ya. Belum termasuk ongkir. Ingat ya, belum termasuk ongkir ya. Opung Parabelak ordernya di mana? Kalian kalau mau order nih di nomor ya. Nggak ada lawyer, nggak ada yang jahat, nggak ada. Baik semuanya lawyer, baik. Menurut kalian, kalau kebenaran ini kan sebetulnya nggak ada yang absolut. Kebenaran hanya milik Tuhan, kan begitu, ya kan? Hanya dua, kebenaran itu hanya milik Tuhan dan milik hakim. Apapun kalian bilang A, I, U, E, O, kangkung genjer, kalau hakim bilang tidak, itu yang benar. Begitu juga dari kubu lawan, kangkung genjer, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, kan begitu. Kalau misalnya hakim bilang B, ya B yang benar. Jadi kebenaran itu cuma milik Tuhan dan hakim. Ini istilahku saja lah ya, istilah. Jangan kalian bilang-bilang nanti minista Tuhan Opung Parabelak. Kalian itu kadang-kadang bukannya bilang apa di tempat sebelah biar tahu kalian. Aku pakai bedong baby ya, apa namanya bedong ya, tahu bedong kan, kain itu kain bedong baby ya kan. Baru pakai kacamata ya. Waktu itu membahas si Wuri. Apa dibilangnya? Ini kalau misalnya ada ormas Islam ini, tolong dilaporkan ini, disomasi. Aku pakai bedong baby bukan pakai jilbab, lapet.
Ada itu yang nonton itu pertama-tama 2 jam pertama yang nonton cuma 2.000. Sekarang yang nonton cuma 11.000. Yang nonton itu orang-orang dia semua. Yang komentar buzzer-buzzer dia semua. Masa kita mau dia somasi? Apa dasarnya main somasi? Somasi lah. Aku bukan orang bodoh. 1.000 bisa jawabanku bisa ku bikin untuk somasimu itu. Lapet. Ya Opung Parbela mau disomasi. Yang ku pakai itu bedong baby. Ada ku bilang aku pakai jilbab kemarin. Lapet. Yang perlu disomasi bukan cuma disomasi, bahkan dilaporkan dari tahan itu si Yuri. Opung Parbela tidak pernah menghinakan namanya perempuan. Opung Parbela adalah salah satu orang yang sangat menghormati wanita. Kan begitu, apalagi wanita yang tidak mau menghalalkan leher dan darah presidennya. Sangat menghormati itu. Lapet. Ada itu sebelah sana ya yang nganggur nggak ada kerjanya, nompang sama channel orang lain. Kalau memang jantan kau bikin kau channel sendiri. Udah berapa tahun kau kerja di situ? Bikin channel sendiri pun nggak mampu kau bisa berkembang. Lapet. Sombong kali kau. Kayak kau aja orang paling berilmu. Siapa sih Bung? Penasaran kami. Adalah video Opung Parbela dibikin di videonya. Inang. Kau kira ngaruh? Gak pengaruh itu karena yang nonton di tempatmu itu kayak kalian, cuman kalian semua segelintir orang. Alah, meleset. Nah, tahu enggak kalian ya? Jadi apa namanya si topi miring ini ya? Menurut Irjen Mosado teman kita ya, ini dia harus berhati-hati nih si topi miring. Topi merah, sorry ya. Sorry topi merah. Merah delima. Ya, ini dia ya. Ini dia nih. Banget karena video tadi harus gua take down karena gua udah ketemu file aslinya dan ternyata LA-nya nggak error ya. Jadi gua mau tunjukin di sini surat aslinya dan yang palsu, dan yang bukan palsu tapi tereduksi. Johan ya, pembohongan yang dilakukan oleh si topi miring ini. Belasan ahlimu Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Anda kena pidana ya topi miring kali ini. Pasal-pasal yang ditersangkakan kepada Roy Suryo juga bisa ditersangkakan kepada si topi miring ini. Topi miring kali ini Anda nggak luput. Topi miring ini harus diseret pidana bersama Roy Suryo. Dia turut serta melakukan tindak pidana. Nah, otomatis ya. Memunculkan itu sangat telat. Ya, karena source aslinya nggak kayak gitu. Source aslinya nggak kayak gitu. Coba ini. Memunculkan dari yang tidak ada. Ibu Pinti ya. Itu sebenarnya dari mata telanjang aja. Kalau misalkan kita lihat ya Pak, yang IDES itu salah satu kan Pak Risman itu nampilin source asli sama source yang ininya muncul, hurufnya muncul gitu kan. Hubungannya pas kalau dicek secara baik-baik ya, itu sebelum diproses ke program udah ada ininya, udah ada hurufnya dan ada watermarknya, kayak gitu. Maksudnya? Jadi sampai ikut serta itu, topi miring. Kau itu apa? Hah? Apakah kau sedang dibayar oleh Refli atau Roy Suryo? Sekarang gini. Pertanyaan saya, ya, sekian banyak ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo di Polda Metro Jaya, apa gunanya? Kau pakai topi miring ini untuk apa? Belasan ahlimu Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Otak kau di mana, Mas Roy? Sekelas mantan menteri macam Anda kualitasnya, wah, rugi besar ya sebelumnya Anda jadi menteri negara ini ya. Apalagi sekelas Refli Harun ya, yang katanya profesor ya,
sekeras dia tanpa melakukan sebuah namanya fact checking atau uji perbandingan ya untuk melihat lebih jauh. Apalagi si Roy Suryo juga itu pakar telematika atau telepanci atau teletabis. Pakar apa itu? Ya, dalam bukunya itu nggak pernah menjelaskan soal telematika secara detail, soal perhitungan matematisnya 99,9% itu apa? Nggak ada, ya, nggak ada. Sekarang kemana belasan pakar ahli yang kau hadirkan di Polda Metro Jaya? Roy, kemana semua itu? Kemana? Jawab itu. Pulang kampung, pulang kampung. Semuanya pulang kampung. Ya, jadi itu dia, ya. Nggak tahu entah kenapa gitu loh. Apa nggak ada orang lain yang bisa dihadirkan, kok harus di topi merah gitu loh ya. Ini orang kemarin ya sudah nyata-nyata, sudah jelas-jelas ya membuat kekeliruan. Kekeliruan yang sebetulnya nggak bisa ditolerir. Video orang permintaan maaf ya dibilang katanya itu video AI. Minta maaf Pak Repli Harun, video yang tadi itu terpaksa harus saya take down. Aduh, memang betul yang dibilang kawan ini ya. Mana 11 orang, belasan orang yang katanya ahli itu mana? Masa coba, ya kan? Katanya mereka punya ahli, katanya mereka punya orang yang memang betul-betul punya kemampuan jitu, kan begitu? Masa ya topi merah dapat mendapatkan celahnya itu sementara ahliannya enggak, ahli yang lain enggak. Tapi jujur aja lah gue bilang, kemarin itu kan Roy Suryo ini kan menggibu-gibu kan begitu. Wah, mana ada? Coba ketahuan palsu ini, palsu. Apa itu Rismon? Gajat Hamada. Gahaj Adam. Dibilangnya katanya itu adalah palsu karena apa? Ada kekeliruan tulisan, watermark kan begitu. Ternyata Roy Suryo pada akhirnya mengakui bahwasanya ada salah satu temannya Bapak Joko Widodo atau siapapun itu ya, ternyata terdapat tulisan Gahaj Adam itu. Ada juga. Ternyata Bapak Joko Widodo bukan satu-satunya yang punya ijazah yang ada tulisan Gahaj Adam. Yang lain juga ada. Ini yang menarik, pemirsa. Kalau ada, apakah kekonyolan atau kebagongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada? Ya, oleh UGM. Ya, kalau itu memang benar-benar ada. Makanya begini, ini challenge saya ya. Sampai dengan semua referensi yang kita lihat, belum pernah ada aturan atau apalagi itu tertulis ya. Dan karena ini kan sudah semenjak tahun 85, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan dari UGM bahwa yang namanya security watermark itu, ya, atau mark itu ada dan harus melakukan hal yang konyol membalik semacam itu. Karena ini tidak lazim dilakukan. Coba teman-teman cek ya pada berbagai referensi, termasuk juga referensi modern kayak Gemini atau juga ChatGPT. Apakah memang benar ya ada pembalikan semacam itu dikatakan sebagai security? Tidak. Ya, security mark itu tidak semacam itu. Dan ini yang paling penting, malam hari ini kita lakukan. Kalau memang itu standar, harusnya juga Mas Refli, posisinya juga sama, standar. Yang ada di dalam ijazah yang so-called disebut ijazah yang katanya asli, milik Dian Sandi, dan kemudian menjadi naskah ini. Teman-teman perhatikan posisi tulisan Gajah Madanya. Ya. Gajah Madanya itu, kalau dengan Gajah Adamnya itu, kalau dengan pas foto, ini pas foto ya, itu posisinya dia lebih ke kanan, jauh banget. Jadi dia ada di sini. Ada di apa? Ada di posisi kanan ini. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto, yang ada di sini. Kalaupun ada Gajah Adamnya, sebagian gajahnya itu tertutup pas foto. Yang penting ada. Makanya gue bilang, begitu pulang dari Rakyat Bersuara atau begitu dia nonton videonya siapa namanya, si topi merah, ya kan dia cek juga rupanya ijazahnya dia mungkin. Bukan cuma ijazahnya si Bambang, dia cek mungkin ijazah dia. Loh, kok ada ya? Mas Roy Suryo gak usah malu-malu, jangan ijazahnya si Bambang kau tunjukkan di situ, ijazahmu bikin. Kalaupun ada, ini tertutup pas foto. Kalau yang ini agak ke kanan, ini tertutup pas foto.
Yang penting ya sebuah institusi memastikan bahwasanya dokumen yang dikeluarkannya tidak bisa dipalsukan. Salah satunya lewat apa? Salah satunya ya lewat itu dia security security watermark tadi gitu loh ya. Karena apa? Ya kalau misalnya contohnya ini tulisan Gajah Mada semuanya ketahuan, oh ini palsu nih. Kenapa? Karena apa? Karena biasanya kami memasang yang namanya security watermark atau security mark. Begitu Mas Roy Suryo. Kemarin waktu di kantin itu kalian bilang, ini bohong ini, palsu ini. Begitu mengglorifikasinya kalian. Oh ini sudah ada penggantinya Respon ini. Topi merah. Anak cerdas ini, jenius. Red. Frog. Alah, Roy Suryo. Aduh. Nah, ya, ini lagi nih ada nih ya. Jadi ada salah satu ya, ini kan Roy Suryo ini, kubunya ini sedang dari kemarin kan melakukan sebuah sebuah langkah-langkah penyelamatan. Pergi ke CLS, pergi lagi ke Komnas HAM, pergi lagi ke DPR, Amnesty Internasional. Walaupun kemarin yang pergi ke Amnesty Nasional udah RJ, Egy Sujana, sampai pergi dia ke Australia, pergi kemana-mana, keliling benua. Kan begitu. Ternyata ada salah satu langkah ya yang bisa dikatakan adalah yang bisa diambil mereka untuk menggugat para penyidik bahwasanya mereka itu melakukan kesalahan. Kan begitu. Tapi mereka nggak berani melakukan. Karena apa? Setelah kuteliti, setelah kucek, ternyata salah satu resiko dari pra-peradilan, ya. Jadi langkah pra-peradilan itu mereka nggak ambil. Ternyata mereka sudah berpikir bahwa salah satu ya resiko dari pra-peradilan adalah kalau terbukti mereka melakukan kesalahan, kalau terbukti mereka memang melakukan tindakan pidana, maka salah satu resikonya adalah memperkuat status tersangka mereka. Memperkuat tindakan pidana mereka, itu dia. Jadi mereka nggak mau masuk ke lubang yang ke lubang yang itu, maunya lubang yang ini aja. Perhatikan. Akan tanya dulu kepada Mas Roy dulu. Nanti Mas Didi yang akan clearing house-nya. Balik lagi nanti. Mas Roy dan juga Dokter Tifa, kenapa Mas Roy dan Dokter Tifa kelihatannya belum mau menggunakan upaya pra-peradilan untuk menghentikan kasus ini? Karena rasanya salah satu option untuk menghentikan kasus ini dengan segala argumentasi yang ada, yang sudah kita punya, yang kita sampaikan ke kejaksaan adalah ya pra-peradilan. Karena kalau tidak ada perintah pengadilan, bagaimana kemudian penyidik dan sekarang jaksa untuk menghentikan kasus ini? Silakan dieksplorasi. Terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Saya sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Refli tadi sebenarnya agak salfok dengan tulisan di depan saya ini. Ya, ternyata ada tulisan. Kenapa saya kalau lihat tulisan ini kok langsung ingat Respon ya? Iya, langsung ingat Yamaguchi ya. Belum bisa Sukiyaki Konbanwa ya gitu. Iyalah, jadi agak salfok tadi gitu ya. Tapi oke lah gitu. Namanya juga orang bahasa Jepang ya. Dan dalam bahasa Jepang itu ternyata nggak ada adanya PhD. Itu kalau penyetaraannya. Oke, gini. Kembali kepada pertanyaan Mas Refli. Sebenarnya dalam kasus ini kami berdua, saya dan Dokter Tifa di tim ini, ataupun saya, Bang Rustam, Pak Rizal Fadila dan Bu Kurnia di tim yang satunya, itu memang belum atau istilahnya memang sama sekali tidak mempertimbangkan soal pra-peradilan sampai dengan saat ini. Bahkan belum ada didiskusikan? Nggak ada diskusi. Karena apa? Karena sebenarnya itu hanya merupakan satu upaya kecil di antara semua upaya yang lain. Kalau kita ingat kata-kata Bung Karno, di dalam film Pengkhianatan G13 PKI, pra-peradilan itu hanya bagian yang kecil bagaikan sebuah zarah
dalam kehidupan gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya jangan terpaku hanya itu. Makanya kan di tim kini itu kan juga banyak sekali langkah yang sudah kita lakukan kan. Banyak kali ngelesmu kawan. Banyak kali ngelesmu. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Ku bilang sama kalian, kita buktikan. Resiko pra-peradilan. Ini ku bacakan sama kalian ini ya. Resiko pra-peradilan meliputi gugurnya permohonan. Ingat ya. Resiko pra-peradilan meliputi gugurnya permohonan jika perkara pokok mulai disidangkan. Yang pertama. Yang kedua, potensi penolakan gugatan jika bukti penyidik dianggap sah, serta kerugian waktu dan biaya jika gugatan ditolak. Pra-peradilan juga berisiko memperlemah institusi penegak hukum jika disalahgunakan. Namun, dapat membebaskan tersangka jika penahanan terbukti tidak sah. Itu dia ya. Nah, jadi bisa dikatakan ya, ini ada beberapa resikonya. Ya, yang pertama gugurnya permohonan, ya. Yang kedua penolakan gugatan. Nah, ini dia, ya. Jadi mereka ngelihat ada resiko besar. Ya. Karena apa? Karena di sini ya mereka itu sedang menggugat para penegak hukum. Makanya nggak berani. Ada dua resiko di situ. Resiko sama mereka yang menggugat dan juga yang digugat. Kalau misalnya gugatan diterima dan terbukti, ya, maka resikonya bagi para penyidik. Kan begitu. Tapi kalau misalnya gugatannya tidak terbukti, resikonya sama mereka. Dan memperkuat status mereka sebagai tersangka. Itu selesai. Jadi jangan dibilang, ya, jangan dibilang kalau pra-peradilan itu adalah langkah kecil. Bukan langkah kecil. Pra-peradilan itu adalah langkah kecil, ya, yang risikonya besar. Kemarin biar tahu kalian juga, ya, Rifli Harun lagi curhat dia tentang Siti, Pak. Curhat sesuatu lah. Yang penting bukan tentang hubungan mereka, enggak. Maksudnya apa, Bung Barbelak bagus-bagus kau? Ya bukan curhat tentang hubungan mereka sebagai pengacara atau klien, bukan. Dia curhat kemarin, katanya Siti pun juga masih banyak utangnya. Kan kemarin di Rakyat Bersuara, ya, Rakyat Bersuara kan Rismon mengatakan, kalau laku buku ini dapat 700 juta. Kalau yang ini laku dapat 1,5 miliar. Kalau yang ini laku dapat 3 miliar. Nggak taunya ternyata Siti, Pak, ya, katanya masih punya utang produksi. Sekarang begini, utang produksi apa? Sedangkan Rismon sendiri mengatakan katanya itu dicetak di tempat percetakan punyanya Siti, Pak. Apa sih Bu ngomongin apa? Buku Gibran Endgame sama Jokowi Paper, antara itu dua lah. Kita dengarkan, kita simak. Yang berkhianat terhadap perjuangan itu tidak pantas mendapatkan panggung besar. Saya tidak pernah membenci orang, tapi yang saya benci adalah perilakunya. Kan begitu? Nah, perilaku itu adalah perilaku yang bukan sifatnya personal, pribadi. Kalau pribadi saya tidak masalahkan, tapi ini kan soal perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran. Good governance, clean government. Nah, saya membujuk Mas Roy untuk tidak datang juga, tapi Mas Roy berbeda pendapat. Saya bilang sama Aiman, kalau saya kemudian Mas Roy tetap datang, saya mungkin akan ekstrim, saya akan datang juga. Karena sebagai lawyer, saya harus melindungi kepentingan klien saya. Klien saya itu Dr. Tifa dan kemudian Roy Suryo. Kan begitu? Saya mengikuti diskusi tadi dari awal sampai akhir, dan saya kira tidak terlalu ada poin krusial. Memang ada poin krusial mengenai buku, tetapi saya pun sesungguhnya tidak mengetahui secara detail. Tetapi ya sempatlah mendengar angka-angka. Angka yang disampaikan Rismon itu adalah angka yang menurut saya sangat keterlaluan. Sampai kemudian mengatakan keuntungan 700 juta, 3 miliar, dan lain sebagainya. Padahal yang saya tahu adalah Dr. Tifa sampai sekarang bahkan masih berhutang ongkos produksi. Bayangkan, jadi jangankan untung, malah yang terjadi adalah bahkan dia berhutang ongkos produksi. Kenapa begitu?
karena yang namanya buku Jokowi White Paper ini pada edisi pertama memang dicetak yang sepanjang saya tahu ya. Nanti kalau saya keliru correct me. Itu dicetak 1.000 yang premium, 1.000 yang yang reguler. Nah, 2.000 itu tidak berarti kemudian habis, sold out. Jadi itu ada sebagian yang diberikan secara gratis kepada beberapa pihak. Yang saya tahu misalnya kalau datang ke perguruan tinggi ngasih. Ketika kita datang menghadapi yang namanya tim reformasi Polri ada 15 orang dikasih semua. Dan orang-orang tertentu, respected people dikasih. Oke, sehingga tidak semuanya dijual. Yang kedua adalah bahwa keuntungan edisi tahap pertama itu, hasil penjualan, itu kemudian digunakan untuk beberapa kegiatan. Kegiatan itu antara lain misalnya, sependek yang saya tahu adalah kegiatan launching buku. Dibiayai dari sana. Kemudian kegiatan apa lagi? Kegiatan misalnya sosialisasi ke daerah. Termasuk juga diskusi buku di Medan misalnya. Padahal kita tahu Medan jauhnya minta ampun kan ongkos pesawat dan lain sebagainya. Dan juga digunakan untuk membiayai edisi kedua. Nah, kenapa edisi kedua dicetak? Yang sepanjangnya saya tahu, karena kita kan bergaul kan setiap hari di sana. Itu karena ada animo. Dan yang namanya cetak itu kan ada permintaan yang besar. Tapi ketika permintaannya itu besar, ternyata ada versi PDF yang disebarkan oleh seseorang. Saya nggak ingat. Versi PDF itulah yang kemudian salah satunya merusak pemasaran selain barangkali animo berkurang. Nah, yang saya tahu, yang sependek yang saya tahu, buku itu masih menumpuk ribuan. Bahkan Dr. Tifa sendiri masih berhutang ongkos cetak yang terpaksa memakai dana yang pernah dipinjamkan sebagai standby loan. Tapi kelihatan kalau Rismon itu ada kesan menyusup gambar. Jadi ketika dikatakan untung 700 juta, untung 3 miliar dan lain sebagainya, tentu itu kan sebuah fitnah yang tidak masuk akal. Kalau dia memang tidak puas dengan penjualan buku, saya mengatakan dua hal. Hak dia itu apa? Apakah dia ikut menanggung ongkos produksi dan distribusi serta sosialisasi? Apakah dia hanya writer? Saya ini juga penulis buku. Kalau saya cuma writer, ya saya cuma serahkan naskah. Lalu nasibnya itu adalah ya terserah dia berapa cetak dan lain sebagainya. Rata-rata memang tidak besar. Nah ini Rismon bukan tidak dapat. Berdasarkan informasi yang saya dapat, itu dia dapat 20 juta dan 30 juta, 50 juta. Perkara 20 juta dia kasihkan ke Bambang Tri dan lain sebagainya. Ya itu soal kebaikan dia, kita hargai. Tapi yang jelas dia mendapatkan itu. Mas Roy bahkan sampai sekarang tidak dapat. Dr. Tifa pun tidak bisa juga dibilang menikmati keuntungan karena buktinya dia berhutang ongkos cetak sampai sekarang ini. Termasuk saya pribadi juga membantu gitu, menjualkannya, mempublikasikannya, mensosialisasikan dan lain sebagainya. Tapi saya itu tidak meminta spesial atas apa yang saya lakukan. Nah, kalau ada orang lain misalnya mengatakan meminta transparansi dan lain sebagainya, mereka lupa ini adalah karya orang yang punya hak dan kewajiban. Makanya saya katakan, kalau Anda punya naskah independen saja, Anda kadang-kadang nggak berhak bertanya bagaimana ongkos produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Hak Anda adalah royalti. Nah, royalti tersebut dalam kasus Rismon sudah dibagikan. Apakah kemudian akan ada royalti susulan? Ya kan itu kan terhitung perhitungannya ya. Kalau memang betul-betul kalian peralat berarti si Rismon ya. Kalau kayak gini kan coba ya kan si Rismon cuma terima royalti doang. Seberapa banyak pun juga katanya terserah kalian. Gimana sih? Kasihan amat si Rismon. Hati-hati loh, jangan kalian makan keringat orang. Aduh, tapi sekarang begini aja lah ya. Kalau ku bilang sama kalian, ya ternyata selama ini mereka bohong. Kan begitu. Katanya apa? Roy Suryo katanya bawa berapa buku ke Australia kemarin? Habis. Saya juga bawa baju kaos habis. Ada kemarin itu 200 ribu katanya melelang ya kan? Oh itu bukan 200 ribu rupiah itu. Tapi kalau memang contohnya memang habis bukunya, laku keras, enggak kayak begini. Katanya dibagikan ke sana, dibagikan ke sono, dibagikan ke sini.
respected people. Kayak mana ya kalian? Nggak bisa kalian jadi pebisnis, bah. Baru 2 buku aja nggak bisa kalian jalankan. Rusak kali manajemennya. Aduh, ya kita nggak tahu ya. Apa namanya kalau siapa namanya si Refli Harun katanya si Rismon fitnah, ya kan? Dia itu kan lagi hitung-hitungan. Kalau sekian lakunya buku itu, sekianlah dapat. Kalau sekian lakunya versi yang ini, sekianlah dapat. Dia lagi hitung-hitungan, bukan lagi fitnah. Dia lagi mempertanyakan kemana uangnya semua. Jadi itu dulu dari Pumpar Bilang. Salam yang KRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.